Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, malam ini kita akan mystery reading. Sebelumnya aku minta maaf dulu, 2 hari bolos. Aku gak enak badan, Oke, sebelum reading kita ritual candle dulu ya untuk ngirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita pakai attract love. Silakan kalian kalau mau attract seseorang, si Bagong, si Kunyang, siapapun. Malam ini adalah waktunya mengattract. Oke, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekepon. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. Oke, aku disclaimer dikit sebelum reading supaya nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Masih bercerita tentang kamu dan dia, nanti dianya siapa aku nggak tahu. Ya, jadi ini adalah readingan general kolektif banyak orang. Kalau memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya. Karena readingan ini juga bisa vice versa ya, atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi dia. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau beli produk spiritualnya aku yang akan diritualkan sesuai dengan nama wetonnya kalian, horoskopnya kalian juga, astrologi, kalian juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya, jangan ketukar. Oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Tadi aku nggak mau bilang kenapa aku bolos 2 hari. Aku udah prepare sebenarnya mau reading, tapi tiba-tiba kayaknya aku salah makan. Jadi 2 hari ini aku lemes banget kena muntaber. Hari ini puji Tuhan, alhamdulillah sudah sehat. Cuman masih ada agak-agak keringat dingin, tapi masih bisa diatasin. Oke. Konektor antara kamu dan dia ada star. Ini hubungan yang penuh dengan doa dan pengharapan. Ya, banyak doanya. Kamu jadi rajin berdoa sejak sama dia. Doa supaya hubungannya lancar, berdoa supaya dia setia, berdoa ini, berdoa itu. Segudang doa-doa lainnya. Oke, energi dia saat ini ada Page of Swords ya. Aku lihat lagi ada energi defensif atau melakukan penarikan diri. Atau katakanlah memang tidak terlalu banyak yang dia lakukan selain memfokuskan dengan apapun yang menjadi kegiatan atau tujuan utama dalam kehidupan dia ya, kayak lagi nggak mau terlalu diusik atau mengusik siapapun ya, agak sedikit ego tapi itu adalah ego positif buat seseorang. Kemudian sini ada Nine of Wands, energinya lagi recovery. Kalau aku lihat lagi melakukan pemulihan atau healing. Karena apa? Di sini ada sesuatu yang ingin dia targetkan, mungkin sedikit lagi akan tercapai. Kalau dia tidak fokus dengan dirinya, dia tidak healing atau tidak tenang dalam mengejar apa yang menjadi cita-cita dia, takutnya jadi ambiar. Jadi memang lagi ada keinginan-keinginan yang ingin dia lakukan, tapi dalam situasi kayak dia sambil butuh tenang. Ya, kemudian di sini ada Temperance tuh, ada jalan atau ada destiny ya, ada tujuan pasti yang sudah dia lakukan atau dia pikirkan bahwa aku mau sampai ke sini. Untuk sampai ke sini nih aku harus gimana?
Artinya kenapa tadi terjadi yang namanya penarikan diri? It's mean kalau dia masih riweh, kumpul-kumpul sama temen sana sini, nanti waktunya keteter, nggak nyampe ke garis finish. Jadi ada tujuan hidup atau tujuan-tujuan lah yang ingin dia tuju, benar-benar lagi dia fokusin. Ya, itu dia energi siapapun. Energi kalian di sini ada Ten of Moon, ya. Lagi dalam situasi nyaman-nyaman aja, lagi banyak menghabiskan waktu mungkin dengan orang-orang terdekat kalian, entah ini keluarga, lingkungan pertemanan. Cuman di sini juga kalau aku lihat kalian lagi kayak merencanakan, memplanningkan sesuatu dan ingin melewati hambatan, rintangan, atau apapun yang ada di depan kalian. Jadi ini kalian juga fokusnya maju. Cuman mungkin ada beberapa nih terhambatnya, ada banyak gunung. Artinya tujuan kalian mungkin harus kalian tebas dulu satu-satu nih gunung supaya nyampe ke situ. Tapi kalian juga udah tahu tujuan kalian apa, target kalian apa. Tinggal ini proses pembelajarannya. Hampir mirip sama dia. Cuman jalannya yang berbeda. Kemudian sini ada Knight of Wands, nih sudah ada pergerakan, sudah ada action. Tadi juga mungkin sudah ada yang melakukan doa supaya apa yang menjadi cita-cita kalian atau apa yang ingin kalian realisasikan supaya cepat jalan. Tapi ini udah berprogres sih kalau aku lihat apapun itu. Termasuk energi misalnya pengen move on, melakukan move on tadi atau melakukan hal-hal lain dalam kehidupan kalian. Kemudian ada Five of Wands, ada kompetisi. Ya, baik ini kompetisi dari pihak luar ataupun kalian yang membuat kompetisi dalam diri kalian sendiri. Misalnya, oke, aku harus bisa nih bikin challenge buat diri aku. Besok apa yang aku selesaikan, besoknya lagi apa yang aku selesaikan. Jadi kalian tahu membuat target itu nggak bisa secara acak, tapi membuat target itu harus ada listnya, ada jurnalnya, ada schedule-schedule-nya, ya, sehingga apa yang menghambat tadi di sini ini akan cepat majunya itu, ya. Ini juga kalau aku lihat ada pena, ya, artinya ada perencanaan, udah ada gambaran sih untuk melukis atau merenda hal-hal baru yang ada di depan kalian. Itu dia, melepaskan konflik batin juga aku lihat. Oke, kita lihat apa yang pernah dan apa yang sudah terjadi antara kalian. Gambarannya apa aja. Kita sambil ngobrol ya. Kemarin ada yang nanya, "Mih, aku pernah lihat konten di TikTok, katanya api itu menyembah setan." Ya, jadi kayak makanya ada orang-orang yang tidak merayakan ulang tahun dengan tiup lilin karena itu sama juga nyembah setan. Ya kayak babi ngepet juga kan pakai lilin. Tapi sebenarnya kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau kamu bisa berada di tarot aja kan kadang-kadang antara ada dan tiada nih tarot. Kita nggak tahu nih tarot yang bawa siapa. Kayak ibarat orang main apa sih itu yang ABC itu jelangkung atau apa ya kan. Jadi sebenarnya gini, konteks dalam hidup jalanin aja. Apa yang menurut kamu benar, jalanin, lakukan. Apa yang menurut kamu nggak benar, tinggalkan. Simpelnya seperti itu. Kalau api dianggap sebagai penyembahan setan, lantas kalian masak pakai apa? Ya, terus kalau mati lampu, apakah kita nggak menyalakan lilin? Ya, nah sementara tarot juga ini kan berkembangnya pada masa-masa zaman witch. Penyihir-penyihir zaman dahulu kala. Penyihir itu sebenarnya nggak semuanya jahat, baik-baik. Tapi karena ada politik di zaman dahulu kala, beberapa witch itu difitnah, ya, karena ingin memenangkan perang untuk raja yang dia handle. Nah, jadi disitulah nama penyihir itu mulai jelek, gitu, Api itu sebenarnya lambang kehidupan, menyala abangku. Menyala mamiku, gitu ya Jadi masalah api aku juga nggak bisa bilang api itu nggak begini, api itu nggak begitu, tapi tergantung keyakinan kalian aja ya. Kalau masalah nyembah setan atau nyembah siapa ya nggak tahu. Kalian bisa berada di tarot aja, kalian sudah tahu sendiri. Berarti ada belokan yang sudah kalian lakukan dari keyakinan agama kita masing-masing. Kalau aku karena nganut semesta, jadi bebas. Oke, kita lanjut ke readingan. Konektor lagi, nanti salah ngomong lagi. Bottom of the deck ya, energi keseluruhan kalian di sini ada cambuk. Ini ada hubungan yang menyakitkan.
tapi ingin dibersihkan karena cambuknya di sini pakai sapu. Udah tahu sakit berarti harus di cleansing, harus dibersihkan, harus disembuhkan. Artinya walaupun hubungan ini menyakitkan, tapi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tahu cara membereskan masalah yang ada di antara kalian berdua. Ya, kemudian di sini ada the star, ini dia. The star ini juga bisa dikatakan hubungan yang sepi, sunyi, hampa, terkurung dalam satu zona yang sebenarnya tidak nyaman, tapi kalian nyaman-nyamankan. Ada antara ada dan tiada. Kamu mungkin bisa melihat atau merasakan fisiknya, tapi kamu nggak bisa merasakan hal lainnya. Atau kebalikannya, kamu bisa merasakan orangnya, kamu bisa mendapatkan kasih sayangnya, tapi kamu tidak bisa mendapatkan fisiknya. Jadi mau dibawa kemanapun jatuhnya kayak yang terasa adalah hampa, sepi. Seperti itu, ya. Banyak doa dan pengharapan juga. The Star beda ya, di Lenormand sama di Tarot artinya tidak sama. Oke, kemudian di sini ada The Sun, ada hubungan yang sama-sama mengisi satu sama lain. Ya, ada effort balik sebenarnya. Cuman ya nggak tahu ya kalau misalnya terjadi sesuatu di antara kalian mungkin karena ada hambatan-hambatan lainnya. Karena di sini juga ada gunung yang penuh dengan hambatan, tapi hubungan kalian itu penuh dengan kehangatan. Kamu ngerasa bahwa hadirnya dia itu ibarat kamu lagi menunggu matahari terbit. Jadi hari-hari kamu tuh terisi, ada penantian. Oh, ini waktunya ngubungin, oh ini waktunya gini, oh ini waktunya gitu. Itu ya. Kemudian di sini aku lihat memang sulit sekali untuk melepaskan energi, atau memang di sini salah satunya sudah terkunci hatinya. Apalagi ini adalah hubungan yang dirahasiakan. Hubungan yang sebenarnya mungkin ya kamu sendiri sudah tahu tidak ada perkembangan, terkurung dalam satu zona tadi yang tidak nyaman, tapi nggak bisa lepas, nggak bisa lepas karena pesonanya atau hal-hal lainnya. Hubungannya banyak yang LDR juga di sini kalau aku lihat, atau virtual, banyak yang dari sosial media atau cuman chatting-chattingan atau telepon-teleponan atau video call-an seperti itu. Ini juga hubungan yang dirahasiakan tapi cintanya menggebu-gebu. Kemudian ada Fish, hubungan yang bebas. Ya, hubungan yang tanpa ada ikatan, hubungan yang kesana kesini juga ibaratnya senang-senang aja, have fun aja. Even juga beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan player atau masih suka playing around, tidak mau ada keterikatan. Oke, kita lanjut ke tarotnya. Oke, di sini ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Knave of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wih. Kemudian ada The Emperor, Aries. Kemudian ada Knave of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hubungan third party kuat sekali dalam readingan ini. Cinta kamu terlalu besar, tapi cinta dia dibagi-bagi. Gimana? Ya, tapi cinta kamu terjebak di dalam hati dia. Energinya memang seperti sulit banget terlepas. Tapi di sini kalau yang aku lihat hubungannya memang banyak yang sudah sadar dari awal. Ya, dari awal-awal kamu sudah tahu situasi, kondisinya seperti apa hubungan kamu dengan dia. Tapi ya, nggak bisa menyangkal bahwa hati nggak bisa melepaskan ketertarikan tersebut. Ada yang mungkin dari awal sudah melakukan penolakan, kayak kamu nggak mau suka sama dia karena kamu udah tahu mungkin posisinya seperti apa, ya statusnya seperti apa, tapi lama-lama kayak luluh juga, lama-lama nggak bisa nolak juga, lama-lama jatuh juga ke pangkuan dia atau ke pelukan dia. Itu dia ya. Kemudian di sini juga aku lihat kalian masih berdealing sama seseorang yang suka tebar pesona, masih mencari pencapaian, target, value, dan dia ini adalah orang yang ibaratnya masih belum tuntas dengan situasi masa lalunya. Ada luka batin yang mendalam di dalam diri dia yang membuat dia itu melakukan banyak tindakan di saat sekarang atau di saat ketika dia merasa sudah bebas atau sudah mapan. Jadi mungkin dulu banyak hambatan-hambatan atau banyak tindakan-tindakan yang
rem atau yang tidak diperbolehkan, entah dari adat istiadat, entah dari keluarga, ya, atau aturan-aturan keluarganya juga. Nah, begitu dia merasa bebas, udah liar deh. Atau mungkin dulunya terlalu ada yang nikah muda misalnya kan, terlalu setia, terlalu manut sama pasangannya, begitu punya momentum untuk bisa liar, akhirnya itu yang terjadi, matanya kemana-mana. Karena apa? Waktu dulu mainnya belum puas, mainnya belum jauh, nakalnya belum ada, jadi nakalnya belakangan. Nih ada yang seperti itu ya. Tapi juga ada beberapa yang sebenarnya agak lucu kalau aku lihat. Kalian tuh berdealing sama seseorang yang sebenarnya berasal dari keluarga broken home. Itu jadi patokan sebenarnya dari situasi yang terjadi dari luka batin dia masa lalu, tapi bukannya itu dijadikan pelajaran atau untuk memperbaiki supaya tidak terulang lagi, tapi justru dia melakukan hal yang serupa. Itu dia. Jadi di sini ada yang demi mengejar janda menjandakan pasangannya, demi mengejar duda mendudakan pasangannya, ya. Banyak yang merusak hubungan ketika merasa mulai bisa melihat dunia itu. Karena dulunya terlalu taat atau terlalu patuh. Ya, kemudian sini ada Six of Swords, ada energi di mana mungkin memang ada energi pengghostingan di sini, ada yang sudah meninggalkan, ada yang sudah berlalu. Ada yang hubungannya tanpa kejelasan. Jadi kamu nggak tahu, tiba-tiba dia menghilang begitu aja tanpa sepatah kata pun. Sehingga kamu ngerasa bahwa sampai hari ini, apa sih salah aku? Apa sih masalah di antara kita? Kok rasanya kemarin terakhir masih baik-baik aja, kok tiba-tiba hari ini aku diblokir, atau tiba-tiba dia sudah menghilang begitu aja, ya, tanpa kejelasan. Kalian berdealing sama seseorang yang keras kepala, controlling, ya. Even di sini dia mungkin saja banyak yang menginjak-injak harga diri kalian, atau menginjak-injak hal lain yang menurut kalian itu ujung-ujungnya adalah menyakiti perasaan kalian tanpa berpikir panjang. Kalian juga berdealing sama seseorang yang hatinya kayak kanebo, keras. Itu ya, hubungannya stuck, nggak berkembang, nggak kemana-mana, terlalu banyak PHP, terlalu banyak janji, terlalu banyak kepalsuan. Bahkan ada penipuan-penipuan yang terjadi. Misalnya kamu diberikan hadiah, contohnya nih aku kasih kamu cincin, dia bilang emas, ternyata imitasi. Dia bilang berlian, ternyata permata. Ya, ada hal-hal yang ibaratnya tisasi lah, tipu sana sini, hanya untuk menyenangkan perasaan kamu, ya. Atau mungkin ada yang dikasih hadiah barang-barang KW tapi ngakunya itu asli, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada juga yang ditipu, ngakunya pengen buka usaha, yuk ngajak join, tapi kayak nggak pernah berhasil usaha yang pernah dia jalanin, ya. Sini ada King of Wands, tapi dia lagi mikirin kamu tuh. Ntar kartunya jatuh satu. Astaga. Ada Knight of Cups, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Energi kamu secara keseluruhan The Star. Wow, malam ini bertabur The Star ya. Kamu kayak lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Aku nggak tahu doa dan pengharapan ini ke arah mana, luas ya. Karena kan ini energi pribadi kalian yang tahu. Doa ini lagi kalian layangkan ke langit untuk siapa, untuk apa. Tapi paling banyak sedang melayangkan doa untuk cuan, untuk rezeki yang mengalir deras dalam diri kalian. Beberapa di antara kalian masih memikirkan dia. Oke, kalau aku lihat di sini seseorang tersebut, siapapun sebutannya, aku ngelihat lagi banyak lamun, lagi banyak memikirkan sesuatu hal. Jadi kayak ada kontak batin yang terjadi antara kamu sama dia. Aku ngelihat di sini ada kekecewaan yang kamu rasakan, kayak dia juga ngerasakan kekecewaan tersebut.
ya. Jadi ini energinya. Terlepas apapun yang dia lakukan dalam kehidupan dia saat ini, entah dia selingkuh, entah dia sendiri atau apapun, tapi kayak dia merasakan ada penderitaan yang besar ketika dia jauh dari kamu. So buat kalian-kalian yang sebenarnya masih memikirkan dia, jangan takut. Dia juga sedang memikirkan kalian saat ini, ya. Tapi yang aku lihat di sini ada sedikit kekecewaan dalam diri dia. Apakah terakhir kali, mungkin nggak banyak ya, hanya beberapa. Apakah terakhir kali ada keinginan yang dia ajukan ke kamu atau dia minta ke kamu, tapi sepertinya tidak dia dapatkan. Jadi kayak ada energi anak kecil yang ngambek. Ya, mungkin di sini karena memang juga aku lihat banyak sekali perbedaan usia antara kamu dan dia, sehingga permintaan yang tidak diturutin itu membuat dia kayak berang banget. Itu menjadi kayak titik akhir untuk dia melakukan suatu tindakan ghosting tersebut. Ada hasrat, ada keinginan untuk datang ke kamu, masih ada perasaan, masih ada ketertarikan, ya. Jadi di sini ada koneksi nih antara kamu sama dia. Ketika kamu lagi mikirin dia, ya dia lagi mikirin kamu. Seperti itu, ya. Ada penyesalan meninggalkan kamu kemarin yang aku lihat. Apapun itu yang sedang dia lakukan, upayanya sekarang adalah gimana caranya untuk bisa ketemu sama kamu minimal 1 kali lagi dengan strategi atau dengan cara misalnya bertanya kabar dulu, tapi nanti ujung-ujungnya ada ide lain untuk memperpanjang komunikasi atau koneksi kalian. Masih sering stalkingin kalian saat ini kalau aku lihat. Ya, ini banyak banget gambaran energi kayak ada new beginning atau ada sesuatu yang ingin diawali lagi dari diri dia terhadap diri kamu. Itu karena apa? Kuat banget nih orang masih memikirkan kamu jauh nun di sana. Ya, kemudian sini ada Ten of Swords. Karena apa? Ini juga gambarannya tentang ketika dia tidak bersama kamu, ada perasaan terluka atau ada perasaan yang tidak baik-baik saja yang dia rasakan. Entah ini secara perasaan yang normal kepada diri kamu, atau ini ada pemicunya. Ya, ada yang membangkitkan rasa kecewa tersebut, entah dia gagal dalam hubungannya di luar sana, atau dia gagal dalam menjalani sesuatu, pekerjaan, bisnis, atau apapun juga, sehingga ini membuat dia berpikir kembali ketika bersama kamu itu dia nyaman, dia itu baik-baik aja, atau dia bisa dikatakan ada aja deh support yang kamu berikan, seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat, orang ini sekarang sedang berada di fase di titik entah itu titik terendahnya ya, atau mungkin kalaupun nggak semua titik terendah, beberapa ada kekacauan mungkin, atau ada hal-hal yang benar-benar tidak membuat dia nyaman. Ini yang paling aku nggak suka dalam readingan tarot. Banyak sekali yang memikirkan kalian kembali, tapi setelah mereka gagal dalam melakukan hubungan atau sesuatu tindak tanduk di luar sana. Selalu ketarik yang seperti itu, ya. Jadi mesti ada masalah dulu baru kepikiran sama kalian. Ketika nggak ada masalah, hura-hura, senang-senang, poya-poya, mungkin nggak ingat sama kalian. So buat apa hubungan seperti itu? Ya nggak. Oke, temanya apa dong? Kasihkan ngobrol. Temanya ternyata dia masih memikirkan kamu seperti kamu masih memikirkan dia. Oke, kita lihat apa sih yang dia pikirkan tentang diri kamu. Emangnya apa? Sinkron nggak sama kalian? Kalau nggak sinkron berarti readingannya bukan buat kalian. Simpelnya gitu aja. Oke, kita lihat apa sih yang dia pikirkan tentang kalian. Oke, di sini ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang dia pikirkan tentang kamu saat ini adalah apakah kamu sekarang sudah ada yang baru,
Apakah sudah ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu untuk menggantikan posisi dia, untuk menggantikan dia yang sudah menghilang dari kamu begitu saja? Itu yang dia pikirkan. Kemudian apalagi yang dia pikirkan adalah jangan-jangan saat ini kamu sudah terbebas, sudah terlepas, kamu sudah nyaman bersama kehidupan kamu, atau dengan orang baru yang sudah hadir dalam kehidupan kamu, atau memang kamu sudah tidak mau memikirkan dia lagi. Ibaratnya ketemu pun kamu mungkin akan buang muka, atau kayak selesaikan dulu dong masalah-masalah kamu, seperti itu, baru selesaikan masalah antara kita berdua. Yang dia pikirkan juga tentang kamu adalah kamu mulai merasakan adanya terbebas dari beban-beban, dimana mungkin dia sadar selama ini dia membebani kamu. Sekarang mungkin dia ngerasa kalau pikirannya kalau kamu tuh udah plong banget, kalau kamu tuh udah nggak mau ambil pusing lagi, sekalipun misalnya dia ngemis-ngemis cinta ke kamu kayak udah nggak mau tahu lagi tentang dia. Seperti itu. Yang penting kamu sudah plong, sudah terlepas oleh beban-beban berat yang pernah dia hadirkan. Kemudian yang dia pikirkan juga tentang kamu, jangan-jangan kamu sudah bisa membahagiakan diri kamu sendiri, happy sama teman-teman kamu, happy sama keluarga kamu, atau jangan-jangan kamu sudah mulai melakukan yang namanya kencan buta, atau sudah mulai playing around juga, kenalan sana, kenalan sini, entah secara langsung ataupun dari sosial media. Tapi juga ada yang berpikiran jangan-jangan kamu masih sedih, masih nunggu dia, atau kamu masih kecewa dengan ketidakstabilan yang dia hadirkan. Dan dia juga ada yang berpikiran jangan-jangan kamu memang masih belum ikhlas ditinggalkan dia, atau masih belum ikhlas dengan sesuatu yang dia bawa. Ini juga ada kaitan dengan hutang piutang. Jadi siapa sini yang dimanfaatin sama dia? Artinya dia juga kepikiran jangan-jangan kamu masih pingin ngungkit, atau jangan-jangan kamu masih pingin dia menyelesaikan hutang piutang tersebut, atau hutang janji, atau hutang apapun itu juga. Seperti itu. Kita lihat lagi apa yang dia pikirkan tentang kamu ya, kepikiran. Yang dia pikirkan kamu masih marah berat sama dia, Nine of Swords. Kamu masih kecewa sama dia, kamu masih terluka berat sama dia. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Five of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ketakutan dia nih. Kemudian ada Judgment. Kemudian ada Three of Swords. Yang dia pikirkan tentang kamu saat ini ya tadi. Apakah kamu mulai ya cari tahu tentang dia, atau kamu mulai mengobrak-abrik tentang diri dia, atau apapun lah yang bisa kamu lihat di sini. Karena ini aku lihat sih kayak ada sesuatu yang memang harus dia kembalikan sih sama kamu. Makanya mungkin di sini beberapa di antara kalian lagi benar-benar nyari dia sembunyi di mana ini? Di sarang semut kah, atau di mana? Atau di goa kali gitu. Terus yang dia pikirkan adalah kamu memang sepertinya dia ngerasa kayak kamu bakal balas dendam deh ke dia. Entah ini balas dendam dengan manas-manasin, atau memang balas dendam menyakiti dia, atau balas dendam membongkar rahasia dia atau rahasia kalian, atau dengan balas dendam lainnya. Dan beberapa ada yang kepikiran bahwa memikirkan kalau kamu tuh benar-benar seperti sudah mengutuk dia, atau sudah memberikan karma buat dia, atau kayak kamu udah memberikan sumpah serapah yang kamu naikkan ke langit. Atau bahkan ada beberapa yang menggunakan pihak ketiga untuk misalnya mengguna-gunai dia atau nyantet. Ya, ketakutan dia ada ke arah situ. Dan yang dia pikirkan tentang kamu adalah ya dia berpikir kalau kamu memang masih sangat-sangat terluka, kecewa dengan apa yang dia lakukan, telah menyakiti perasaan kamu, telah menghadirkan situasi third party, atau melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Itu dia ya, gak tahu nih mana yang sinkron. Kita cek perasaan dia ke kamu seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau ada kepikiran belum tentu yang positif aja ya. Ada juga orang-orang itu kepikiran karena takut. Berarti dia sadar, dia sudah melakukan kesalahan besar.
Perasaannya di sini kalau aku lihat masih merasakan sedikit kehangatan yang pernah kalian berikan sama dia. Perasaannya ke kalian juga di sini masih terombang-ambing, masih pantau dulu, masih mengamati dulu. Masih serba salah energinya karena dia nggak bisa nebak isi hati kamu tuh seperti apa. Apakah kamu tuh nanti masih bucin seperti dulu, kalau misalnya dia datang lagi kamu pasti terima, atau jangan-jangan kamu sudah memang dengan versi terbaru kamu, kali ini kalau datang udah habis-habisan deh. Jadi ntar dulu deh katanya. Perasaannya ada kebingungan di sini kalau aku lihat ya. Kemudian sini ada Seven of Wands. Ada perasaan sebenarnya ingin memperjuangkan kamu lagi, tapi juga ada kesadaran dalam diri dia bahwa ada rintangan, ada hambatan yang nggak bisa untuk dia perjuangkan. Ada batasan-batasan antara hubungan kamu dan dia yang sulit untuk ditebas. Mami ngomongnya dari tadi main tebas-tebas saja ini. Kemudian di sini ada Four of Swords. Perasaannya ke kalian tuh pasrah, let it flow, mengalir aja, ikut kata semesta aja. Kalau memang dia jodoh ya udah balik, kalau enggak ya sudah mau bilang apa, ngumpet aja lagi. Atau ya minimal pasrah aja lah, kalaupun nanti punya keberanian untuk memperlihatkan wajahnya atau datang lagi ke kamu, mau dimaki kayak mau diapain juga dia akan terima aja nih. Oke, perasaannya ke kalian di sini ada Queen of Cups, masih sayang ya, aku lihat masih menyimpan perasaan sayang. Jadi walaupun mungkin dia bersama yang lain, ya ninggalin kamu, ya tetap aja dia masih menyimpan perasaan sayang, atau kamu itu adalah seseorang yang pernah spesial hadir di dalam diri dan kehidupan dia. Seperti itu. Cuman aku lihat nggak ada action ya, ini pergerakannya diam di tempat. Jadi kita nggak perlu lihat ada action apa dari dia, karena aku lihat memang dia masih dalam situasi penarikan diri. Jadi ini masih sebatas pikiran saja ya. Jadi pikirannya membahana kemana-mana, mencari mata rantai, menyangkut pautkan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, jangan-jangan akibat ulah dia sama kamu. Itu dia. Energi dia di sini secara keseluruhan The Empress, lagi mencoba menstabilkan diri, lagi mencoba menyamankan diri dia. Tapi ini aku lihat ada kerinduan tentang kenyamanan dia sama kalian ya. Artinya kalian orang yang pernah memberikan sesuatu yang hebat kepada dia, dan mungkin saja belum tergantikan oleh orang lain di luar sana. Gitu kita cek zodiak ya. Ada Cancer, ada Libra, Taurus, Scorpio, Pisces, Aquarius. Bottom of the deck-nya Virgo. Lihat inisial nama, ada Z, ada Q, ada E, ada H, ada C, ada O, ada N, ada K, ada G, ada I, ada A, ada R. Bottom zodiaknya W. Oh ya, ada 5 zodiak lagi belum kelar, sabar ya. Kayaknya yang belum tuh kemarin terakhir baru sampai di Libra ya. Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius sama Pisces belum. Sabar. Pelan-pelan aku tuntasin dalam 2 hari ini ya. Oke, kita lihat angka kalian yang terkoneksi. Ada 12, ada 2, ada 3, ada 18, ada 8, ada 7, ada 10, ada 29, ada 9, ada 20. Bottom of the deck-nya 17. Kita lihat ada pesan apa buat kalian malam ini. Wah. Wah. Oke, di sini ada terabaikan. Jangan merasa diabaikan oleh pasangan, tapi mulai komunikasi, membangun suasana yang beku agar beri warna baru dalam hubungan. Jadikan dirimu sebagai rumah ternyaman untuk dia yang selalu ingin pulang.
Kemudian ada hidup adalah rangkaian siklus yang terus berubah. Ketika kita menolak perubahan, sama saja kita melawan arus kehidupan dan menciptakan pikiran negatif yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan. Ikuti arusnya, di situ kamu akan tahu kemana arahnya. Satu lagi di sini ada menerima adalah kunci kedamaian hati. Terkadang kita harus bisa menerima keadaan dan kondisi kita apa adanya. Tidak ada gunanya mencoba mengubah apa yang berada di luar kendali kita. Itu juga pesan dari aku. Misalnya kalian sudah memberikan kesempatan kepada seseorang satu kali, ya mungkin itu adalah kesalahan, khilaf, boleh memberikan dia maaf. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan kedua kali, kalian masih memberikan maaf, itu artinya adalah miracle buat dia. Tapi kalau masih buat lagi, artinya tuman, kebiasaan. Maka jangan membiarkan memberikan peluang lebih dari 2 kali, cut off, lanjutin kehidupan kalian. Di situ kalian tahu bahwa watak habit seseorang tidak mudah untuk kalian rubah, ya, tapi kalian bisa merubah watak kalian sendiri. Oke, ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.